Perjalanan dari seorang gaming goner menjadi seorang pejuang bertubuh bak dewa Yunani. Itulah kisah protagonis kita. Setelah entah bagaimana berpindah ke dalam permainan yang sangat ia gilai, ia dipaksa memainkan peran sebagai karakter bernama Kadim. Ia dipuja sebagai pejuang agung Atala, yang memberinya gelar seperti dewa perjuangan dan alam liar. Ia adalah pahlawan yang pernah menerima perintah suci untuk memusnahkan iblis agung dan pasukannya, demi membersihkan dunia dari kejahatan murni. Akibatnya, ia berkelana dalam sebuah pencarian bersama kelompok pahlawan di mana perannya adalah sebagai barisan depan, vanguard. Fisik dan kekuatan Kadim melampaui anatomi manusia normal, dan segalanya menjadi lebih gila setiap kali ia menenggak seliter darah iblis. Hal ini memberinya kemampuan luar biasa, sebuah sifat yang disebut Blood Berserker. Dalam kondisi ini, dewa Yunani yang sudah berotot itu menjadi sangat beringas, berubah menjadi binatang buas tanpa kendali. Namun, kekuatan ini membawa dampak buruk. Kekuatan iblis yang absolut ini merusak kesadarannya hingga Kadim kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kawan dan lawan. Untungnya, efek dari kondisi berserker ini memudar seiring waktu, begitu pula pengaruh energi iblis yang korup tersebut. Terlebih lagi, anggota kelompoknya membantu memastikan bahwa korupsi tersebut tidak menguasai pikirannya secara permanen. Dengan upaya gabungan, mereka melumat garis depan iblis agung, dan akhirnya berhasil menebas kepala sang iblis agung itu sendiri. Setelah memenuhi tugas suci yang ia pikul, akhirnya tiba waktunya bagi dia untuk pergi dan meninggalkan anggota kelompok yang paling ia sayangi. Saat ia berjalan lurus ke dalam cahaya gaib yang suci, ia lenyap dari dunia tersebut, meninggalkan rekan-rekannya yang berduka. Adapun bagi pemuda kita, ia telah berjalan di dalam ruang hampa yang luas ini untuk waktu yang cukup lama. Ia tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk akhirnya menyeberang ke dunia asalnya. Hal pertama yang ia rencanakan adalah membuka skaleng bir dan tidur nyenyak yang sehat. Game fantasi abad pertengahan? Persetan, dia tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Satu-satunya keinginan yang ia miliki saat ini adalah pulang dan menjalani kehidupan goner santai yang dulu ia cintai. Segera ia melihat secercah cahaya di ruang hampa tersebut, membuatnya tertawa terbahak-bahak. Ia merasa sangat gembira karena akhirnya berhasil menamatkan permainan dan kembali ke rumahnya, atau begitulah pikirnya. Permainan tersebut dimulai kembali, restarts, dan mengirimnya ke tempat yang benar-benar asing. Dia saat ini sedang melakukan perjalanan melewati hutan belantara dengan karavan yang berisi para tahanan. Dia pun memainkan peran sebagai salah satu tawanan. Berbagai tawanan memiliki cerita yang berbeda-beda. Misalnya, seseorang menyebutkan bahwa dia tidak pernah menjual artefak iblis. Dia difitnah dan dijebak atas kejahatan tersebut. Bahkan prajurit yang menjaga mereka bisa tahu bahwa pedagang ini tampak tidak bersalah. Namun demikian, penjaga itu tidak bisa bersuara melawan atasannya, karena sang paladin sendiri yang menuduh pria ini melakukan kejahatan keji tersebut. Jadi, dia memainkan perannya dan mengancam tawanan itu dengan konsekuensi karena meragukan paladin Elga. Tawanan itu tahu bahwa membantah hanya akan memberinya kematian dini, jadi dia kembali berjalan dalam diam. Bukan hanya pedagang tak bersalah yang dituduh dan dipenjara. Ada juga pemuda kita yang berdiri menjulang di atas segalanya, seorang barbarian sejati. Pemuda itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bahkan tidak bisa membebaskan dirinya dari belenggu karena kekuatan luar biasa yang pernah ia miliki telah lenyap dari tubuhnya. Jika ia ingat dengan benar, ia melihat pesan permainan yang menyebutkan sesuatu tentang permainan baru yang dimulai dari awal. Bahkan jika ia berasumsi bahwa ia sedang memainkan ulang game ini bukanlah cara game biasanya dimulai mengingat ia seharusnya menjadi karakter utama. Tiba-tiba, seorang pria tua menarik perhatiannya, menawarinya akar-akar aneh yang tidak diketahui asalnya. Pria tua itu mengklaim bahwa mengunyah akar tersebut akan membantu menyembuhkan kebosanannya. Tentu saja, Kadim gagal memahami motivasi di balik isyarat yang seharusnya baik dari pria ini. Menurut tetua tersebut, dia ingat suatu saat dalam hidupnya ketika dia berteman dengan beberapa orang barbarian, dan melihat pemuda kita tiba-tiba memicu gelombang nostalgia. Akar yang dia tawarkan tidak akan pernah bisa mengimbangi bantuan yang diberikan bangsa barbarian, tapi dia berharap itu berarti sesuatu. Kadim mengambil akar itu dan mulai mengunyahnya tanpa rasa curiga. Pria tua itu kemudian bertanya bagaimana dia bisa menjadi tawanan, pertanyaan yang Kadim tidak tahu bagaimana menjawabnya. Akibatnya, pria tua itu menjelaskan sedikit tentang situasi mereka. Para paladin dan pendeta di wilayah kekaisaran tidak terlalu ramah terhadap kaum pagan, penyembah berhala. Penyebutan kata, kekaisaran, membuat pemuda kita terkejut, mendorongnya untuk mencari detail lebih lanjut. Ini juga menjadi kejutan besar bagi si pria tua. Berpikir bahwa pria besar ini tidak tahu tentang keberadaan kekaisaran Luconia, padahal sejauh yang Kadim ingat, Luconia seharusnya adalah sebuah kerajaan yang terletak di tengah benua. Pria tua itu setuju, tetapi mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut, menjelaskan bahwa nama kerajaan digunakan di masa lalu. Mendengar ini, Kadim tidak bisa memahami apapun. Teori terdekat yang bisa ia bayangkan adalah bahwa mereka telah jatuh ke dunia paralel dengan pembangunan dunia, world building, yang sedikit berbeda. Ketika Kadim bertanya tentang tujuan mereka, pria tua itu menjelaskan bahwa mereka sedang menuju ibu kota kekaisaran, kota suci Lucon. Ketika para tawanan tiba di Lucon, mereka akan dipanggil ke hadapan Hakim Elga. Di sana,
Para tawanan akan menghadapi inkuisisi. Kadim tidak mengeluh tentang situasinya. Setidaknya, dia mendapat kesempatan untuk membela diri alih-alih langsung dipenggal. Saat itulah pria tua itu memberinya kenyataan pahit. Ketika dia mengatakan inkuisisi, yang dia maksud adalah para tawanan akan melewati siksaan yang menyakitkan, dan hal-hal bagi seorang pagan seperti pemuda kita akan lebih buruk lagi karena dia akan menjadi mainan yang sempurna bagi para penyiksa. Dia tidak akan punya pilihan selain ditusuk dengan paku ke dalam gusinya, diikuti dengan logam cair mendidih yang dituangkan ke lubang hidungnya. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan pria tua itu sebelum dia ditusuk oleh tombak sang paladin, membunuh pria malang itu di tempat. Ini berfungsi untuk menyampaikan pesan yang jelas. Mereka yang mempertanyakan penilaian Paladin Elga hanya bisa bertobat atas dosa-dosa mereka dengan kematian. Sang paladin kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah pemuda kita, mempertanyakan apakah dia juga bagian dari desas-desus ini. Jika pria besar itu menghargai nyawanya, dia disuruh menundukkan kepala dan memohon kemurahan hati. Tetapi sang Gigachad hanya menyeringai sebagai tanggapan, membuat paladin itu kesal. Seringainya adalah ejekan, sebuah pelanggaran yang menuntut eksekusi segera terhadap penjahat tersebut. Saat paladin tampan itu mendorong tombaknya tepat ke arah pemuda kita, Si Bung menjelmakan jiwa seorang biksu Shaolin dan menangkap tombak tajam itu dengan teknik cengkeraman telapak tangan pemutus surga. Sang paladin kesulitan menggerakkan tombaknya, menyebabkan dia merasa sangat tertekan. Kadim kemudian tiba-tiba melepaskan cengkeramannya pada senjata itu, menyebabkan paladin yang sombong itu tersandung. Bajingan itu bahkan belum selesai membual sebelum pria kita datang menabraknya ala John Cena, menghancurkan sang paladin beserta kudanya dengan hantaman top rope splash yang dahsyat di bawah ukuran tubuhnya yang sangat besar dan berat yang luar biasa. Baik kuda maupun si brengsek yang menungganginya terkapar di tanah seperti pinata yang hancur. Entah bagaimana, sang paladin masih memiliki cukup kekuatan untuk kembali berlutut. Seorang barbarian yang berani melukai agen Tuhan akan diadili. Bahkan pemuda kita mengakui kekuatan yang dimiliki paladin ini, meskipun dia masih noob. Pria tampan berbaju zirah itu kemudian mengangkat tombak sucinya ke langit dan meneriakkan nama Tuhan Elga, penguasa cahaya abadi, memintanya untuk memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk menghukum pelayan iblis ini. Cahaya suci misterius mengelilingi sang paladin, memberinya dorongan kekuatan yang cukup untuk mencoba serangan lain. Saat tombak itu berada beberapa inci dari menusuk sasarannya, Kadi menyadari bahwa tidak ada cukup waktu untuk menghindari serangan tersebut. Akibatnya, tombak itu mengenai sasarannya, melemparkan pria besar itu ke belakang dan akhirnya menabrak gerobak di belakangnya. Untungnya, gerobak itu sedikit membantu meredam kekuatan hantaman tersebut. Bersamaan dengan itu, belenggu yang menahan pemuda kita juga hancur karena benturan tersebut. Kadi menderita luka sayatan yang parah di dadanya, yang sangat mengejutkan sang paladin. Dia mengira barbarian ini akan mati karena serangan dahsyat tadi. Fakta bahwa pria besar itu selamat hanya membuktikan bahwa tubuhnya kekar karena suatu alasan. Mari kita beralih ke perspektif pemuda kita. Dia juga tidak menyangka akan kewalahan oleh serangan terakhir itu, meskipun dia telah dinerf, dikurangi kekuatannya, dan kemampuannya diatur ulang. Hanya sifat uniknya, Blood Berserker, yang tersisa, yang hanya bisa ia gunakan setelah meminum darah iblis. Dalam situasi kritis ini, bahkan iblis tingkat rendah pun akan cukup untuk kebutuhannya. Seolah-olah sesuai perintah, hidungnya menangkap bau busuk iblis yang familiar di dalam reruntuhan karavan. Sementara itu, sang paladin mendekat untuk melontarkan ancamannya, mengira lawannya telah terpojok dan harus bertobat atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Namun tiba-tiba, sang paladin juga menangkap bau busuk dari iblis yang menyengat, secara naluriah menyebabkan reaksi mual. Pria kita, di sisi lain, mulai bangkit dari reruntuhan dengan kepercayaan diri yang baru. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia memberitahu bajingan ini bahwa dewa yang disembah paladin itu, Dewa Elga, tidak akan mampu menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan pernyataan berani itu, ia menerjang reruntuhan gerobak dan merenggut kepala mayat iblis. Si Bung benar-benar memamerkan kepala monster yang bau dan jelek itu seolah-olah ia telah menemukan miliknya yang paling membanggakan. Dengan kepala mayat yang diangkat tinggi-tinggi, ia mulai memeras darahnya dan mulai menenggaknya. Para penonton tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat barbarian ini melakukan hal-hal biadabnya. Sang paladin percaya bahwa barbarian ini terlalu kotor untuk dianggap sebagai lawannya. Dia tidak akan menodai tombaknya yang mengkilap dan cantik dengan darah pria sekotor itu. Jadi, dia menugaskan salah satu prajuritnya untuk membereskan bajingan ini. Prajurit yang tidak menaruh curiga itu berjalan maju dengan ragu-ragu untuk menghormati perintah tuannya. Sementara itu, tubuh pemuda kita mulai memulihkan dirinya dengan kekuatan iblis. Meskipun prajurit itu gemetar ketakutan di depan gunung otot yang menjulang tinggi ini, dia tetap menyerbu ke arah raksasa tersebut. Kadi menjulurkan tangannya dan mencengkeram wajah prajurit yang lemah itu, mengangkatnya ke udara. Hanya itu yang diperlukan untuk membuat prajurit itu memohon ampun atas nyawanya. Namun, desakannya tidak didengar, dan Kadim terus mempererat cengkeramannya, menekan kepala pria itu lebih dalam dan lebih keras. Seperti yang bisa ditebak, kepala itu meledak dengan suara letupan yang mengerikan. Kadi menyatakan bahwa darah yang baru saja dia telan memang milik iblis tingkat rendah, yang tidak memberinya efek khusus selain sedikit peningkatan pada kekuatan keseluruhannya. Tetap saja,
Dia memperkirakan itu sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan orang-orang dengan baju zirah mengkilap tersebut. Saat energi iblis merah berkobar dari tubuh pemuda kita, para prajurit biasa dan penonton lainnya mulai gemetar ketakutan. Mereka begitu ketakutan hingga mereka kehilangan pegangan pada senjata mereka dan mulai mundur ke arah yang berlawanan. Pria tampan dengan baju zirah mengkilap itu berteriak agar mereka tidak mundur dan dengan tegas memerintahkan mereka untuk melawan tawanan yang mengamuk tersebut. Siapapun yang mencoba menentang perintah Paladin akan dihukum berat berdasarkan hukum militer. Pria tampan itu percaya bahwa hanya dengan menusuk monster di depan mereka akan lebih dari cukup untuk membuatnya kelelahan. Kadim memulai pembantaian dengan menargetkan si bocah tampan terlebih dahulu dengan lemparan tajam kepala monster yang sudah hancur itu. Sang Paladin nyaris tidak bisa menghindari serangan itu dan bahkan tersandung saat mencoba menghindar. Sebelum dia bisa memahami situasinya, dia melihat saudara tiri Hulk tersebut menyerjang ke arahnya dengan gairah haus darah di matanya. Pada titik ini, Sang Paladin sadar bahwa ia harus bertindak cepat jika ingin selamat. Sambil memasang kuda-kuda, ia sekali lagi merapalkan nama Tuhannya dan memanggil kekuatan cahaya abadi. Dengan peningkatan kekuatan dan aura yang cepat, Sang Paladin mulai menerjang maju ke arah lawannya. Dengan tombak yang sudah siap, ia mencoba menusuk monster di depannya, memicu ledakan cahaya yang masif. Bahkan sebelum serangan itu mendarat, bajingan itu sudah menunjukkan kepercayaan diri akan kemenangannya. Namun, ia segera terbukti salah saat melihat Sang Cat menatap tepat ke matanya dengan ekspresi gila. Ia tahu dia tamat, terutama saat menyadari bahwa tombak yang sangat ia banggakan telah terkunci di dalam jepitan ketiak jagoan kita. Dengan Paladin yang tadinya percaya diri kini benar-benar tak bersenjata dan terbuka lebar, pria kita mengayunkan pukulannya dan mengubah si tampan ini menjadi buruk rupa, mencetak home run hanya dengan satu hantaman telak. Waktu berlalu dan pria kita masih menggunakan si brengsek ini sebagai samsak tinju, melayangkan pukulan demi pukulan, memastikan tidak ada tulang yang tersisa utuh. Lucunya, Sang Paladin masih hidup meski telah menerima banyak hantaman yang praktis mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dengan sisa nyawa terakhirnya, ia dengan tulus meminta maaf kepada pemuda itu dan memohon ampun. Jagoan kita cukup baik hati untuk mengampuninya dan berbalik pergi ke arah berlawanan. Dari luar, si muka buruk rupa itu mengungkapkan rasa terima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan Dewa Yunani ini. Namun di dalam hati, si bro benar-benar berpikir bahwa barbar ini bodoh karena membiarkannya hidup, dan ia bersumpah akan membalas dendam atas penghinaan yang disebabkan si bajingan itu. Saat ia terbaring di sana, hancur dan babak belur, si bajingan itu dengan lantang menyatakan akan membalas dendam atas penghinaan yang dilakukan si barbar terhadap Tuhannya. Sial baginya, bertolak belakang dengan keyakinannya bahwa jagoan kita telah menyerah. Kenyataannya jauh dari itu. Dia hanya pergi untuk mengambil senjata si bajingan tersebut. Saat siluet Kadim yang menjulang tinggi menaungi Paladin yang kalah itu, air mata kesedihan mulai mengalir dari matanya. Dia tahu dia dalam masalah besar. Sang barbar merasa cukup mengagumkan bahwa ksatria itu memilih untuk berdoa kepada Tuhannya bahkan setelah dikalahkan dengan sangat parah. Dengan ujung tombak tepat di atas kepala si bajingan, Kadim berharap lawannya akhirnya bersatu kembali dengan Tuhan yang sangat ia puja. Ksatria yang dulunya terhormat dan angkuh kini tak lebih dari tumpukan tangis yang tidak menerima belas kasihan dari jagoan kita. Babak kehidupan Sang Paladin ditutup dengan tombak yang tertancap di dadanya. Sosok tinggi itu kemudian mulai memindai sekelilingnya dan menyadari para prajurit yang melarikan diri. Sepertinya dia tidak berencana membiarkan jiwa-jiwa malang ini lolos. Bagaimanapun, dia telah memainkan permainan ini berkali-kali untuk memahami bahwa seseorang tidak boleh membiarkan satu pun batu terlewat. Inilah sebabnya mengapa pembersihan saksi mata seperti itu adalah sebuah keharusan. Satu persatu, Kadim melemparkan tombak demi tombak, mencabut nyawa dengan setiap serangan yang presisi. Ada beberapa prajurit yang bersembunyi di bawah semak-semak, menggigil dan meringkuk ketakutan melihat monster yang nyata. Namun, nasib mereka tersegel saat Kadim menyadari keberadaan mereka. Dia meluncurkan tombaknya dan mencabut nyawa prajurit terakhir yang tersisa. Kini, satu-satunya orang yang tertinggal adalah para tahanan. Semuanya merasa senang dan puas melihat Paladin licik yang tidak adil itu tewas. Namun, sebelum mereka sempat merayakan pembebasan mereka, pria kita berbalik dan menghancurkan kepala salah satu dari bajingan itu, membiarkan potongan otak berhamburan kemana-mana. Para tahanan merasa ngeri luar biasa. Sistem operasi, mereka seolah mendadak lumpuh di tempat, membuat mereka tidak mampu bergerak. Barbar yang haus darah itu melompat ke udara, siap menghancurkan sisa-sisa yang selamat, memastikan tidak ada batu yang terlewat. Para saksi berteriak ketakutan, mempertanyakan mengapa dia bertindak sejauh itu dengan membunuh mereka semua. Mereka memohon, namun tombaknya tetap terangkat tinggi saat dia dengan kejam menikam yang terakhir hingga tewas. Dia tidak memiliki keraguan atau kesedihan sedikitpun terhadap mayat-mayat yang berjatuhan dan hanya berdiri di atas mereka, merenungkan pikirannya. Jika dia membiarkan mereka hidup, mereka jelas akan berkeliling menyebarkan berita tentang pelariannya. Jika itu terjadi, unit kuat ksatria suci tingkat tinggi dapat dengan mudah mengejarnya dan mempersulit keadaan. Dia tidak bisa mengambil risiko berbahaya seperti itu. Jadi, tindakan ini tampak jauh lebih mudah sebagai perbandingan. Kadim mencabut tombaknya dan mendekati seseorang lagi yang bersembunyi di semak-semak. Pria ini menangis terseduh-seduh.
Tubuhnya gemetar saat sang berserker berdiri di atas tawanan terakhir. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuhnya sekarang, jadi dia menarik tombaknya tinggi-tinggi tepat saat dia hendak menebas. Pria itu dengan putus asa menangisi ketidakadilan situasi tersebut. Kadim berhenti saat pria lemah itu memohon belas kasihan, menyatakan bahwa dia bahkan tidak melakukan kesalahan apapun dan bahwa dia harus diberi kesempatan hidup lagi. Menariknya, Kadim mempertanyakan mengapa dia sangat layak untuk hidup. Layaknya pria baik pada umumnya, pria itu memberitahunya bahwa istri dan anak tercintanya sedang menantikan kepulangannya, dan dia bahkan ditangkap hanya karena dijebak oleh orang lain. Sejujurnya, Kadim pun bisa memahami bahwa pria ini benar-benar tidak bersalah, hanya saja malangnya terjebak dalam kekacauan ini. Namun, menurutnya itu bukan alasan yang cukup untuk mengampuni seseorang. Sebagai kartu terakhir, pria itu melontarkan kata-kata, "Seorang pemandu," menjelaskan bahwa seorang pejuang sepertinya pasti membutuhkan pemandu untuk perjalanannya. Kadim tampak tertarik dan menurunkan senjatanya saat pria itu lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pedagang keliling milik Free Cities of Alliance. Berkat koneksinya, dia mengetahui tempat itu lebih baik daripada siapapun, dan karena itu, Kadim tertarik untuk mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan. Pertama, dia berbicara tentang Lucanian yang menjadi kekaisaran sungguhan dari pembicaraan mereka sebelumnya. Namun dari ingatan Kadim, itu bukanlah sebuah kekaisaran, melainkan sebuah kerajaan. Dia penasaran untuk mengetahui kebenaran situasinya. Dihadapkan pada pertanyaan aneh seperti itu, pria itu mulai bertanya-tanya apakah pria barbar ini berasal dari gurun yang lebih jauh dari pegunungan. Beberapa barbar memilih untuk menetap di benua itu. Namun jika yang satu ini berasal dari luar sana, maka kebingungannya mudah dijelaskan. Jagoan kita cukup kesal dengan kebisuannya dan menuntut jawaban saat pria itu mulai membeberkan tentang pembentukan kekaisaran Lucanian, yang terjadi hampir 250 tahun yang lalu. Sesaat sebelum itu, wilayah tersebut hanyalah sebuah kerajaan. Menyadari bahwa ada dua kalender yang berlaku, Kadi menanyakan tanggal tahun menurut kalender lama dan mengetahui bahwa sekarang sebenarnya tahun 1130. Wahyu ini benar-benar mengejutkannya karena kalender yang sama yang biasa ia gunakan di permainan pertamanya kini menjadi peninggalan masa lalu. Karena penasaran, ia menanyakan keadaan benua saat ini dan apa yang terjadi dengan agama Elgar serta alam iblis. Sang pedagang berbagi bahwa Kaisar Lucanian akhirnya menyatukan benua itu 3 abad yang lalu, tetapi benua yang sama sebenarnya terbagi menjadi 3 benteng. Kepercayaan El akhirnya memperluas kendalinya sementara alam iblis berada dalam keadaan misterius karena tidak ada yang kembali hidup-hidup setelah berpetualang ke sana sekalipun. Ini menjadi kejutan lain bagi jagoan kita yang tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti ini. Dia mengingat teman-teman lamanya Gail, Melissa, Gordon, dan bahkan Cyril, memohon untuk mengetahui apakah ada dari mereka yang masih hidup. Pada awalnya, pedagang itu sepertinya tidak tahu tentang mereka, tetapi ingat pernah mendengar nama Melissa dari suatu tempat. Dia mencoba memeras otaknya sebaik mungkin, tetapi itu hanya menambah kekacauan yang sedang terjadi dalam pikiran jagoan kita. Kadim tidak percaya bahwa pahlawan yang sama yang menumbangkan iblis terkuat di era mereka dilupakan begitu saja oleh seluruh dunia, membuatnya skeptis apakah kedua permainan tersebut terhubung sama sekali. Selanjutnya, dia bertanya mengapa iblis masih mengamuk di keadaan benua saat ini. Tapi itu adalah pertanyaan yang tidak ada yang benar-benar tahu jawaban pastinya. Banyak yang berspekulasi bahwa itu adalah hukuman dari Dewa Elga yang marah dengan keadaan dunia. Sementara yang lain berteori bahwa seorang penyihir agung psikotik membuka portal ke alam lain, yang berarti kejahatan baru yang bahkan lebih mengerikan akan menyebar. Kenyataannya, tidak ada yang benar-benar tahu pasti kecuali para dewa. Kadim tidak bisa berbuat banyak dengan jawaban ini, tetapi pada akhirnya dia sudah cukup mendengar dari sang pedagang. Dia mengambil tombaknya dan berbalik ke arah lain, menghadap padang rumput yang kosong. Mengumpulkan pikirannya, sang barbar memahami bahwa dia mengalami lompatan waktu 300 tahun ke masa depan tepat setelah permainan pertamanya berakhir. Hal itu membuatnya kesal karena dia dipaksa masuk ke dimensi permainan ini dan kemudian didepak dari dunia lain untuk mengalami lompatan waktu lagi. Semua pengetahuan yang dia kumpulkan sia-sia karena sudah ketinggalan zaman. Dan teman-teman yang dia kumpulkan dengan susah payah sudah tidak ada lagi di era ini. Melihat mayat-mayat yang dia habisi dengan tangannya sendiri, Kadi mempertanyakan berapa lama lagi dia harus melanjutkan pertumpahan darah yang memuakan ini, bertanya-tanya apakah masih ada alasan untuk terus hidup. Lagi pula, bahkan jika dia menyelesaikan seluruh permainan untuk kedua kalinya, tidak ada jaminan dia akan mencapai akhir. Dan jika permainan yang sama akhirnya mengerjainya lagi dengan reset lainnya, bisa saja terjadi siklus tanpa akhir dari permainan-permainan baru yang akan datang. Terbebani oleh pikiran berat seperti itu, Kadi menghancurkan tombaknya, yang membuat sang pedagang terkejut. Menodongkan senjata ke lehernya sendiri, ia mempersiapkan diri untuk membuat pilihan termudah yang bisa dibayangkan dan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun pedagang itu dengan cepat bergegas untuk menghentikannya, mempertanyakan tindakan mendadaknya. Sang barbar benar-benar tidak ingin mengalami kengerian yang sama lagi dan memahami bahwa dia akan menemui akhir buruk lainnya, jadi lebih baik mengakhiri hidupnya sekarang. Dia memperkuat cengkeramannya, berharap segera setelah kematiannya, dia akhirnya bisa merasakan istirahat. Alih-alih melihat layar, game over, bodoh lainnya, tombak Kadi menyentuh lehernya. Dia akan pergi dalam sekejap, tetapi sebuah memori terakhir terlintas di benaknya.
Dia ingat impian Melissa yang ingin membangun menara penyihir suatu saat nanti, dan detail kecil itu mengubah segalanya. Mendapat pencerahan, Kadim mempertanyakan apakah pedagang itu benar-benar tahu nama Melissa dari suatu tempat. Pedagang tua itu mengonfirmasi bahwa nama itu terkait dengan master pertama dari sebuah menara penyihir atau semacamnya. Seketika, Kadim menuntut untuk mengetahui lokasi menara tersebut dan mengetahui bahwa menara itu terletak di kota Vistana di sepanjang punggung Bukit Timur. Saat ini, mereka berdiri di wilayah tengah. Jadi, perjalanan dari titik ini bisa memakan waktu setidaknya 2 bulan untuk sampai ke sana. Terhenti dalam kebuntuan, Kadim tersenyum pada takdirnya yang ironis. Seolah-olah memori kecil tentang keinginan wanita itu menjaganya tetap hidup. Karena sekarang dia memiliki alasan untuk mencarinya daripada mencabut nyawanya. Kembali berkobar dengan setitik harapan, Kadim meminta petunjuk arah ke menara penyihir melalui rute tercepat yang memungkinkan. Sang pedagang menyampaikan keluhannya karena dia memiliki keluarganya sendiri untuk kembali. Sayangnya, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu bertindak sebagai pemandunya. Untuk menawarinya imbalan yang pantas, setelah menyampaikan maksudnya, Kadim memerintahkan pedagang itu untuk mencari kunci, melepaskan borgolnya sendiri, dan mengambil barang-barang penting untuk perjalanan segera mereka. Selanjutnya, Goods versi Walmart, ini mengambil pedang yang akan dia gunakan sebagai senjata sementara. Itu adalah kerajinan yang buruk, tetapi dia percaya diri dalam memperbaikinya saat dia menggunakan sifat khususnya, Terait. Meskipun begitu, dia juga bisa menggunakan tombak Ksatria. Senjata yang diberkati biasanya menolak setiap pejuang lain kecuali Ksatria Suci yang menjadi tujuan pembuatannya. Sayangnya, Kadim kehilangan kapak lamanya yang terpercaya dari permainan pertama. Jadi, sekarang dia harus memulai dari awal lagi. Sang pedagang selesai berkemas, terlihat seperti Dora the Explorer, dan menatap tuannya yang sedang menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, kecuali bahwa itu adalah darah asli dari kepala iblis. Mengumpulkan inventarisnya, Kadim memulai perjalanan mereka untuk mengunjungi menara penyihir. Beberapa hari setelah mereka pergi, mayat-mayat itu menjadi santapan gagak sampai sisa Ksatria Suci menemukan rekan mereka yang tewas. Setiap prajurit lainnya telah dibantai sama seperti rekan mereka yang gugur. Saat Lady Helia mengamati situasi, ia memerintahkan bawahannya untuk melakukan penyelidikan yang tepat demi mencari petunjuk. Mereka harus membawa bukti nyata kembali kepada Sang Uskup Agung daripada pulang dengan tangan hampa. Lady Helia menganggap kondisi Linton menyedihkan, tetapi yang lebih membuatnya bingung adalah pria yang berani membantai seorang ksatria suci seperti ini, ksatria yang kebetulan memiliki hubungan kerabat dengan Uskup Agung. Meski ia belum mengetahui identitas penyerangnya, ia yakin bahwa pelakunya akan mati secara mengenaskan. Kembali ke duo kita, Kadim dan si pedagang sedang beristirahat. Api unggun telah padam dan si pedagang tampak sudah menghilang. Menggunakan kaki kecilnya, ia berlari secepat mungkin, melarikan diri ke dalam hutan sejauh yang bisa dilakukan kaki kecilnya itu. Dia pikir akhirnya dia berhasil melarikan diri. Dia bahkan tidak peduli dengan keadaannya yang kelelahan, asalkan bisa menjauh dari monster itu. Awalnya, dia tidak keberatan berbagi teman perjalanan untuk melarikan diri dari cengkeraman kekaisaran. Kecuali, masalah muncul saat dia menyadari betapa psikopatnya pemuda kita ini. Orang ini benar-benar memakan mayat iblis dan membantai puluhan orang di saat yang bersamaan, menjadikannya seorang barbar yang mengerikan alih-alih seorang teman perjalanan. Dari apa yang dilihatnya dalam beberapa hari terakhir, si pedagang segera menyadari bahwa pria ini sama sekali tidak normal. Dia mencoba mengajukan berbagai pertanyaan, tetapi pria ini tidak pernah berbicara satu kali pun. Yang dia pedulikan hanyalah mengajukan pertanyaannya sendiri. Si pedagang mencoba mencari tahu niatnya, tetapi sia-sia karena pria ini hanya memandanginya dengan angkuh, mogging, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di matanya, Kadim lebih merupakan monster daripada manusia. Seolah-olah si pedagang sedang berjalan di atas kulit telur di sekitar singa yang bisa melahapnya kapan saja. Sayangnya, dia terjebak dalam situasi buruk di mana dia harus menanggung semuanya. Namun kemudian keadaan menjadi bermasalah karena si otot melankolis itu terus berjalan terlalu cepat, sementara si pedagang kecil tidak sanggup mengejar kecepatannya. Meskipun pedagang ini seharusnya adalah pedagang keliling yang tidak pernah lelah, di sini dia terengah-engah hanya untuk menyamai langkah Kadim. Setiap kali dia melihat ke depan, pria itu sudah berada beberapa meter jauhnya lagi, seolah-olah dia berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Setiap kali, adik laki-laki Goods ini hanya melotot padanya sampai dia tiba di titik yang ditentukan, seolah mengancam si pedagang bahwa dia bisa menghancurkan kepalanya kapan saja. Si pedagang malang mulai bertanya-tanya apakah kaki Kadim terbuat dari baja karena tidak mengalami pegal sedikitpun. Pria malang itu berada di ambang batas kemampuannya mencoba mengikuti kecepatan si barbar. Dan jika terus begini, dia pasti akan mati. Saat itulah pikiran untuk melarikan diri akhirnya muncul. Kembali ke masa sekarang, si pedagang melompat sejauh yang dia bisa secara manusiawi, terengah-engah mencari napas. Dia sudah berhasil keluar dari hutan gelap, jadi sekarang melacaknya bukanlah tugas yang mudah. Sayangnya, karena pertaruhannya itu, dia akhirnya meninggalkan tasnya yang penuh dengan barang berharga, barang yang dengan mudah bisa digunakan untuk mendirikan kios di kota manapun, impian setiap pedagang. Namun dia tidak bisa mengambil risiko kembali untuk menantang binatang perkasa, itu karena barang-barang tersebut tidak lebih berharga daripada nyawanya sendiri.
Hanya untuk kali ini, si pedagang berhenti sejenak untuk menarik napas, mempertanyakan jarak yang telah dia tempuh sejauh ini, bahkan tidak tahu arah mana yang dia tuju. Dia merasa yakin bahwa si barbar akan butuh waktu lama untuk melacaknya dan percaya akhirnya dia bebas. Satu masalah kecil, dia mendapat tamparan kenyataan saat suara Kadim mengejutkannya dari belakang. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat si barbar berjalan ke arahnya, mengulang pertanyaan yang sama berulang kali, menanyakan mengapa dia melarikan diri. Kadim sangat marah dan bertanya-tanya apakah si pedagang tidak tertarik pada nyawanya sendiri karena alasan tertentu, yang merupakan cara halus untuk mengatakan, "Aku akan menghabisimu jika kau terus begini." Si pedagang tersungkur, mengakui bahwa dia pantas mati karena telah mengkhianati harapan tuannya secara khianat. Dia meminta maaf sekali lagi, memohon kesempatan lain, tetapi bukan itu yang dicari Kadim. Sebaliknya, dia menuntut alasan karena itulah satu-satunya cara dia bisa memastikan orang ini tidak akan melarikan diri lagi. Jadi, dia memberinya kesempatan untuk menjelaskan diri, yang membuat si pedagang mengungkapkan bahwa kecepatan Kadim tidak manusiawi untuk diikuti. Dia benar-benar akan mati jika mencoba menyamai kecepatan si barbar, dan bahkan sekarang dia merasa seperti akan mati karena tindakannya. Kadim berhenti sejenak untuk menatapnya sebelum mendesak agar mereka kembali, yang membuat si pedagang sangat terkejut. Selain itu, dia bahkan setuju untuk berjalan lebih lambat mulai sekarang, sambil memamerkan punggung iblis ala Yujiro Hanmanya. Saat dia kembali, si pedagang ditinggalkan dalam keadaan terlalu terpana untuk berbicara dan adegan beralih kembali ke lokasi api unggun. Kadim memperhatikan pria ini menggeliat dalam tidurnya setelah mengalami mimpi buruk. Sekarang setelah dia bangun, pemuda kita ingat bahwa kecepatannya saat ini adalah berkat pengalaman yang dia lalui di playthrough pertama. Dia perlu bertindak cepat di alam iblis. Makanan menipis, ancaman ada di mana-mana, dan tidak ada yang bisa beristirahat dengan tenang. Kecakapan iblis Kadim memajukan evolusi gilanya semakin banyak dia mengonsumsi darah iblis. Rekan-rekannya mendesak agar mereka tetap menjaga kecepatan. Namun, alam iblis tidak sama dengan lingkungan damai saat ini. Ada banyak sumber daya, dan meskipun ada risiko kegilaan, saat ini dia merasa tenang. Alasan lain untuk memperlambat langkah adalah berkat bantuan pemandu perjalanan, yang membantunya mengikuti perkembangan dunia. Keesokan paginya, si pedagang menyarankan agar mereka mengambil jalan memutar dan melewati area yang kurang dijaga. Yang mengejutkan, Kadim menyetujui saran tersebut, yang membuatnya senang. Memang benar pemuda kita telah menghafal peta benua dalam pikirannya, tetapi peta itu sekarang sudah usang, dan hanya berkat pemandu yang tepatlah dia akan mencapai tujuannya. Si pedagang menceritakan bagaimana para ksatria suci fokus menangkap bidah saat mereka melihatnya. Hal yang sama berlaku untuk iblis. Kadim adalah seorang barbar, jadi dia harus ekstra hati-hati sampai mereka mencapai aliansi kota bebas. Ngomong-ngomong, ksatria suci adalah alasan mengapa iblis jarang terlihat di seluruh benua, karena para prajurit ini memusnahkan iblis saat mereka terlihat. Sayangnya, darah yang dibawanya saat ini juga akan segera kedaluarsa, dan dia perlu menyimpan darah segar untuk pertempuran berikutnya. Malam harinya, mereka berdua menavigasi hutan sampai mereka menemukan sebuah desa. Si pedagang menyebutnya sebagai pemukiman perintis dari pengamatannya, percaya bahwa yang terbaik adalah menginap di sini malam ini. Namun Kadim menunjukkan pengamatan yang menarik. Tidak ada satu lampu pun yang menyala. Seharusnya ini waktu makan malam, jadi desa sebesar ini harusnya memiliki tingkat keramaian tertentu. Gerbangnya juga terbuka tanpa perlindungan, membuat si pedagang bertanya-tanya apakah ini pemukiman yang ditinggalkan. Pemuda kita berpikir mereka harus menyelidikinya secara pribadi. Tetapi si pedagang berpendapat ini adalah ide yang sembrono karena monster mungkin telah muncul dan menakuti semua orang. Tetapi pedagang ini lupa bahwa pria ini adalah yang paling kejam, paling jahat, paling berbahaya, pembantai binatang buas, penakluk dari para penakluk, goat, dari segala goat, dalam mode dewa itu sendiri. Bagaimanapun, Kadim mencengkeram pedangnya, menghunusnya dengan senyum gembira, menyambut iblis manapun dengan kebahagiaan. Di dalam, si pedagang tidak tahu apa-apa dan bertanya apa yang terjadi pada tempat itu karena hampir tidak menyerupai desa yang ditinggalkan. Kadim dengan tenang maju ke depan, merasakan sebuah kehadiran sebelum akhirnya berhenti, yang membuat si pedagang terkejut. Keduanya melihat sebuah pintu yang terbuka, satu-satunya dari sekian banyak pintu. Makhluk itu melesat dari dalam dan berlari ke arah mereka. Itu adalah goblin jelek dengan pisau. Tetapi sebelum makhluk itu sempat menyerang, Kadim melakukan flash step dan menebas tubuhnya hingga bersih. Mayatnya tumbang di dekat kaki si pedagang. Namun pertarungan belum berakhir karena lebih banyak goblin gemuk dan jelek dengan gaya rambut mengerikan bermunculan. Hal menarik tentang goblin dalam permainan ini adalah mereka sebenarnya cenderung menghindar alih-alih penuh amarah. Fakta bahwa makhluk seperti itu tiba-tiba menjadi begitu marah berarti ada kehadiran lain yang mengendalikan mereka. Itu hal yang baik bagi Kadim, yang percaya bahwa mereka datang ke tempat yang tepat. Seekor goblin dengan gaya rambut Heihachi Mishima dari Tekken mencoba menyerang, hanya untuk ditebas bersih dengan satu potongan. Teman-temannya yang lain menonton dengan ketakutan dan terkejut, melihat bagaimana manusia ini dengan mudah mencabik-cabik mereka. Menggunakan pedangnya, Kadim menerjang maju dengan tebasan lain, memenggal kepala goblin ketiga. Monster terakhir mencoba menyerang secara diam-diam dengan melemparkan senjatanya,
tetapi itu pun berhasil ditangkis. Si barbar memposisikan pedangnya, dan alih-alih tebasan yang memutus, kali ini dia menusuk untuk menembus makhluk itu. Rasa sakitnya begitu menyiksa sehingga goblin itu berteriak dengan menyedihkan saat tubuhnya robek terbuka, menumpahkan isi perutnya. Keempat goblin telah berhasil dibantai, sementara si pedagang nyaris tidak bisa menahan dirinya dan bertanya apakah semuanya sudah berakhir. Pemuda kita berpikir bahwa masih ada lagi yang akan datang saat mereka berdua mendengar raungan keras. Satu goblin gemuk bersembunyi dan baru saja keluar dengan seorang sandera, seorang gadis kecil. Monster hijau itu memekik untuk mengancam mereka, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena pemuda kita tahu cara menggunakan pedangnya seperti peluru dari senapan runduk. Senjata itu mendarat tepat di kepala, menghancurkan sel otak apapun yang dimiliki makhluk ini di tengkoraknya yang kosong. Goblin itu tumbang, membebaskan gadis itu dalam prosesnya. Si pedagang berpikir bahwa Kadim melakukan langkah yang sembrono dan bisa saja berisiko melukai gadis itu. Tetapi pemuda kita begitu percaya diri sehingga dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Dia melepaskan ikatan gadis itu dan segera mulai menginterogasinya dengan nada bicara yang kasar. Jelas, pendekatan ini tidak berhasil pada anak-anak. Jadi, si pedagang turun tangan dengan pengalaman ayahnya yang epik, membuat gadis itu merasa benar-benar aman dan terhindar dari bahaya. Dia memberinya akar manis untuk dikunyah, membuatnya merasa lebih baik dengan cepat. Kemudian, si pedagang meyakinkannya bahwa semua monster telah ditangani. Ini menunjukkan bahwa dia sangat pandai menangani anak-anak, tetapi sebenarnya itu karena anak si pedagang sendiri seumuran dengan gadis ini. Gadis malang itu menanyakan ibunya saat si pedagang turun tangan lagi, meyakinkan anak itu bahwa mereka akan mencarinya. Ternyata gadis itu telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sendiri, sebuah detail yang mencolok di mata Kadim. Selama ini, yang mengikatnya bukanlah goblin, melainkan kedua orang tuanya sendiri. Hal ini memperumit keadaan sampai sebuah suara memanggil Lenny entah dari mana. Sisa penduduk desa telah kembali, meskipun beberapa dari mereka takut para goblin masih ada di sekitar. Sang ibu segera memeluk putrinya, menangis dan berterima kasih kepada Tuhan karena tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Adapun penduduk desa, mereka berdiri di atas mayat goblin yang terbantai, bertanya-tanya apa yang bisa menyebabkan pertumpahan darah seperti itu. Dengan putus asa, mereka berpaling kepada para pengelana dan bertanya apakah mereka yang bertanggung jawab. Pemuda kita begitu keren sehingga dia memberitahu mereka bahwa pedangnya lah yang bertanggung jawab untuk mengakhiri para goblin. Dia dalam suasana hati yang sangat buruk, setelah menduga mengapa penduduk desa ini mengorbankan Lenny dan anak-anak lainnya sebagai persembahan kepada iblis, tetapi dia masih memberi mereka kesempatan untuk bicara. Jelas, prediksi Kadim benar, karena penduduk desa tampak hancur oleh tindakan mereka sendiri. Terungkap bahwa hutan itu dulunya dipenuhi goblin, menyebabkan penduduk desa membakar tempat itu dan menetap di lokasi ini. Ketika para goblin melihat api yang mengamuk, mereka melarikan diri tanpa permusuhan. Tetapi suatu hari, sesuatu yang menarik terjadi. Baru-baru ini, goblin yang tinggal dengan damai di hutan menjadi bermusuhan dan mulai menyerang mereka. Para goblin berada dalam amukan dan menyerang secara berkelompok, mengakibatkan banyak kematian sampai-sampai penduduk desa terpojok. Mengumpulkan pria-pria yang kompeten, mereka mengirim tim untuk membasmi gerombolan itu. Tapi kemudian mereka melihatnya, makhluk merah mengerikan yang memimpin mereka. Itu adalah iblis yang terlalu kuat untuk mereka hadapi dan akhirnya mereka harus menyerah kepada iblis tersebut. Alih-alih membunuh penduduk desa, iblis itu memberi mereka ultimatum. Iblis itu bermaksud mengunjungi desa mereka minggu depan, menginginkan anak yang paling tidak berguna dari setiap rumah tangga sebagai pengorbanan ritual. Sebuah ultimatum yang membuat putus asa sampai-sampai si pedagang mencemooh penduduk desa karena mengorbankan anak-anak mereka sendiri demi kelangsungan hidup mereka. Bertindak defensif, penduduk desa berargumen bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Si pedagang mengingatkan mereka bahwa mereka bisa saja meninggalkan tanah itu. Tetapi orang-orang konyol ini lebih takut mati kelaparan daripada menyerahkan anak-anak mereka sendiri untuk dibantai. Argumen itu terputus oleh intervensi Kadim, yang hanya peduli pada satu detail. Berapa banyak tanduk yang dimiliki iblis itu? Bingung, penduduk desa mengungkapkan bahwa iblis itu tidak memilikinya. Ini adalah kabar baik, kemungkinan menyeratkan bahwa iblis itu tidak terlalu kuat. Kadim bangkit dan meminta mereka untuk menuntunnya ke sarang iblis, karena dia berniat memburu makhluk itu sendirian. Penduduk desa menuntunnya sampai ke sarang iblis, mengungkapkan keraguan mereka dan menjelaskan bagaimana mereka tidak punya apa-apa lagi sebagai pembayaran untuk layanan pria ini. Kadim meyakinkan mereka bahwa dia tidak melakukannya sebagai pekerjaan, tetapi demi kecintaannya pada permainan, pertempuran, yang membuat penduduk desa berterima kasih atas tindakannya. Sebaliknya, dia mengambil kapak dari mereka untuk membantunya dalam pertarungan mendatang. Akhirnya, mereka tiba di dekat gua tempat iblis itu beristirahat. Tempat itu adalah zona berbahaya, jadi penduduk desa tidak ingin ikut campur dalam pembantaian tersebut, mendesak agar mereka kembali ke desa. Namun, si pedagang menegur mereka karena membawa semua orang ini sebagai pemandu padahal mereka bisa saja meninggalkan beberapa orang di belakang. Kadim tahu bahwa orang-orang ini hanyalah sekelompok pengecut dan ingin mereka pergi. Dia hanya ingin pedagang keliling itu memandu jalannya sehingga dia setidaknya bisa melihat iblis di dalam gua. Itu adalah tugas sederhana yang tidak disangka oleh pria itu sama sekali.
Bagaimanapun, keduanya masuk dalam gua, tetapi si pedagang merasa terganggu mengapa tuannya menolak untuk memarahi penduduk desa. Mereka adalah orang-orang keji yang sama yang menyerahkan darah daging mereka sendiri kepada iblis, dan mereka bahkan bertindak sebagai pengecut. Hal ini membuat Kadim bertanya apakah si pedagang pernah bertemu dengan iblis hidup yang sebenarnya. Sesuatu yang segera dibantah oleh si pedagang karena dia hanya pernah melihat mayat di pasar gelap, tetapi tidak pernah melihat iblis yang sebenarnya. Si barbar mengungkapkan bahwa setiap manusia yang pernah bertemu iblis, meskipun hanya sekali seumur hidupnya, tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Itu adalah definisi dari trauma seumur hidup yang permanen. Keinginan apapun untuk hidup hancur, dan digantikan dengan ketakutan untuk bertahan hidup. Itulah betapa mengerikannya iblis-iblis ini sebenarnya. Satu-satunya orang yang mampu memiliki tekad kuat melawan iblis adalah para pejuang yang tangguh. Tetapi hal yang sama tidak bisa diharapkan dari orang biasa. Meski begitu, si pedagang berpikir sangat keji bahwa penduduk desa mengorbankan anak-anak mereka, membenarkan tindakan jahat itu. Kadim percaya bahwa manusia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, bahkan melintasi batas mereka sendiri. Tidak benar baginya untuk membenci mereka karena situasi di mana mereka begitu tidak berdaya. Si pedagang tetap percaya bahwa terlalu berlebihan untuk mengorbankan anak-anak dari sudut pandang ini. Karena anak-anak yang terlibat menderita pengabaian dan keputusasaan total. Dia tidak berpikir hidup memiliki nilai jika dijalani dengan meninggalkan kemanusiaan seseorang. Kata-kata itu menghujam sangat dalam di hati protagonis kita saat dia berhenti untuk merenungkannya. Di belakang Kadim adalah orang biasa dari dunia nyata, seorang pria yang menemukan moralnya berubah total setelah ternoda oleh pertumpahan darah di medan perang. Pada titik ini, bahkan seorang pedagang keliling sederhana memiliki moral yang lebih baik daripada dia, yang membuat Kadim bertanya-tanya apakah dia masih bisa bercita-cita untuk menjalani kehidupan yang layak lagi. Akhirnya, bukan lagi karakter utama, MC, yang klise dan sok keren. Si pedagang mulai bertanya-tanya apakah dia salah bicara dan dengan cepat mengubah topik, menanyakan keadaan anak-anak yang diculik. Nasib anak-anak itu bergantung pada kondisi si iblis. Jika itu makhluk yang keji, mereka pasti sudah dibantai sekarang. Pedagang itu tidak menyadari beratnya kata-katanya saat Kadim mengangkat kapaknya. Dari sudut pandang si pedagang, dia merasa sudah tamat karena mengira pria itu akan mencincangnya. Dia bersiap menerima hantaman, namun kenyataannya, Kadim melemparkan kapaknya jauh ke dalam kegelapan. Senjatanya mengenai sesuatu, dan seekor goblin muncul dari bayang-bayang dengan kepala hancur terkena senjata tersebut. Dia berhasil melakukan headshot meski dalam kegelapan. Namun, saat Kadim baru mengalahkan satu, sisa gerombolan goblin lainnya langsung menyergap mereka dalam jumlah besar. Si pedagang sama sekali tidak menyangka akan ada gerombolan sebesar itu, sementara sang barbarian memerintahkannya untuk terus mengarahkan obor ke arah mereka. Pembantaian dimulai saat jagoan kita beraksi, menusukkan pedangnya ke mulut seekor goblin sebelum menyambar yang lain dan melemparkannya. Selain itu, Kadim menyadari pedangnya sering membentur tonjolan tajam di sekitarnya yang disebut stalagmit. Benda-benda ini menyulitkannya untuk menggunakan senjata panjang. Para goblin memperhatikan lawan mereka dengan tenang melilitkan pedangnya dengan tali pengikat. Menggunakan tali itu, dia mencengkeram bilah pedang dari sudut yang berbeda, menunggu serbuan gerombolan goblin yang menerjangnya. Kadim menggunakan gagang senjatanya, menghantamkannya ke tengkorak salah satu goblin. Sejujurnya, sangat keren melihatnya menggunakan pedang seperti sebuah palu godam. Dia terus menghancurkan para goblin dengan genggaman unik ini, memukul jalan keluar melewati banyak goblin. Kadim menyadari bahwa dia juga harus menggunakan kapaknya untuk eliminasi yang lebih cepat, jadi dia menghampiri mayat pertama untuk mengambilnya kembali. Setelah mengambil kapak tersebut, dia kini memegang dua senjata di masing-masing tangannya, kekuatan yang patut diperhitungkan saat dia mencabik-cabik banyak goblin sekaligus. Setiap ayunan menghasilkan kematian sementara si pedagang menyaksikan seluruh kelompok itu hancur berkeping-keping di tangan satu orang. Sisa goblin yang ketakutan setengah mati pun melarikan diri. Namun, jagoan kita belum selesai. Dia tahu ini adalah cara terbaik untuk melacak si iblis karena goblin-goblin ini hanya punya satu tempat tujuan tersisa. Keduanya terus berjalan ke arah yang sama hingga jalan tersebut terbuka ke ruang yang lebih luas. Si pedagang bertanya-tanya apakah jalur ini sengaja dibuat untuk menjadi markas para goblin. Merasakan aroma iblis, Kadim memperingatkan pemandunya agar tetap waspada karena mereka sudah dekat dengan target, sambil mengingatkannya untuk tidak melarikan diri. Memang benar bahwa para goblin hanya akan mengincar si pedagang saat jagoan kita sibuk melawan iblis utama. Dia menginstruksikan si pedagang dengan tegas untuk menggunakan obornya guna menahan mereka sampai dia bisa membantunya. Namun, saat pria ini teralihkan, si iblis melancarkan serangan kuat yang untungnya berhasil ditangkis Kadim di detik terakhir. Pertarungan antara si iblis dan jagoan kita pun dimulai. Oh, dan omong-omong, monster merah ini mampu berbicara bahasa manusia, mengekspresikan kegembiraannya bertemu manusia baru yang bukan berasal dari desa yang sama. Makhluk itu sangat bersemangat menemukan mangsa baru. Dan bagian terburuknya adalah, para penduduk desa telah menipu Kadim lebih parah daripada skamar teknisi gadungan, karena iblis ini ternyata memiliki tanduk, meskipun ukurannya kecil, yang membuatnya mengumpat kesal. Masalah dengan tanduk yang tumbuh adalah iblis tersebut mengalami peningkatan kekuatan menuju level menengah, intermediate.
Si iblis sangat senang melihat ekspresi cemas Kadim dan langsung melakukan speed blitz dengan menghilang dari tempatnya. Kadim harus membela diri dari jarak dekat lagi, menggunakan kedua senjatanya untuk menahan benturan. Iblis merah itu mengungkapkan kekagumannya pada manusia karena dianggap sangat lemah secara menyedihkan. Omong-omong, satu-satunya alasan jagoan kita berhasil menahan serangan itu adalah karena insting murni. Dan seperti dugaannya, kekuatan iblis ini jauh lebih unggul dibandingkan iblis tingkat rendah. Bentrokan terus berlanjut saat iblis, kelumpuhan tidur, sleep paralisis, ini mencemooh si manusia karena telah membantai terlalu banyak goblin berharganya, yang membuatnya benar-benar ingin membenci manusia untuk sekali ini saja. Sementara makhluk itu terus mengoceh, jagoan kita sedang menyusun strategi di kepalanya. Seekor iblis rendahan biasa membutuhkan hampir selusin pria untuk dikalahkan. Namun jika menyangkut tingkat menengah, bahkan satu unit prajurit elit pun mungkin tidak cukup. Memberinya kesempatan hidup yang sederhana, iblis itu menyarankan agar Kadim berhenti menggunakan lengannya yang lain. Binatang buas yang gila itu menginginkannya memotong lengannya sendiri dengan kapak, lalu mulai memakan daging bahkan tulangnya. Jika dia bisa melakukan itu tanpa menyisakan sehelai daging pun, Kadim akan diampuni. Namun, itu adalah tuntutan yang sangat memuakan dan konyol. Bahkan Kadim tahu dia tidak dalam kondisi untuk melawan iblis setingkat itu dalam keadaannya saat ini, meskipun dia ingin memanfaatkan tanduk kecilnya. Iblis itu memaki karena Kadim menolak memotong lengannya dan tidak patuh pada perintahnya. Merasa muak, Kadim menggenggam pedangnya, mencaci iblis itu sebagai potongan sampah yang banyak bicara. Dia mengambil kantong darah iblis yang dia simpan dan memotongnya, yang seketika menarik perhatian si iblis. Makhluk buas itu tidak percaya bahwa seorang manusia biasa benar-benar meminum darah iblis di depan matanya. Setelah menenggak dalam jumlah yang cukup, Kadim melemparkan botolnya. Tubuhnya mengalami lonjakan energi gelap, dan sikap tenangnya berubah menjadi teriakan perang yang membahana. Itu adalah keadaan yang sangat menakutkan sehingga iblis itu pun merasa takut padanya. Tubuh Kadim mengalami evolusi mendadak namun sementara. Dan karena darah yang digunakannya tidak segar, dia harus mengakhiri pertarungan dengan sangat cepat. Iblis itu merasakan hawa dingin di punggungnya, ekspresinya meneriakkan ketakutan. Makhluk itu mencoba mengumpulkan keberanian untuk membunuh si manusia dan menerjang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Hal tentang iblis adalah mereka memiliki intuisi yang luar biasa dan akan segera kabur jika merasakan bahaya. Tampaknya iblis ini masih percaya diri dengan tanduknya yang tumbuh, jadi dia terus bertarung. Bagaimanapun, pergerakannya terbaca jelas saat Kadim mengantisipasi serangan cakar dan bereaksi secara naluriah, mementalkan serangan makhluk itu dengan hantaman keras dari kapaknya, membuat monster itu terhuyung akibat benturan tersebut. Sayangnya, kapaknya terlalu biasa dan retak bahkan hanya dengan satu hantaman. Kedua senjatanya sangat buruk, jadi dia harus menyelesaikan pertarungan ini dengan sangat cepat atau senjatanya akan hancur, meninggalkannya tanpa pilihan selain menggunakan tangan kosong. Iblis itu meraung ke arah manusia tersebut. Kadim maju ke depan dengan pedang di tangan, mengamuk dalam serangan. Pedangnya menebas dengan kecepatan penuh. Iblis itu nyaris tidak punya kesempatan untuk menahannya dengan kedua cakarnya. Tekanan murni dari benturan itu menekannya hingga ke tanah tempat ia berpijak. Inilah jenis kekuatan monster yang bisa dimanifestasikan Kadim hanya dengan versi darah iblis yang berkualitas rendah. Dengan tangannya yang lain, Kadim menyiapkan kapak untuk menghabisi makhluk itu. Namun, iblis itu bereaksi cepat dan menghindari situasi dengan melesat pergi. Bahkan setelah menghindar, ia menyadari besarnya kekuatan yang dihasilkan oleh tangan seorang manusia. Membalas secara buta, ia menggunakan cakar tajamnya lagi. Tapi jagoan kita sedang dalam mode ultra insting, dan menghindar dengan dingin sebelum melakukan shoulder tackle, tabrakan bahu, dengan fisiknya yang luar biasa. Tabrakan bahu itu secara kocak memberikan kerusakan lebih besar daripada kapak, membuat makhluk itu terpaku di tempatnya. Ini memungkinkan Kadim memanfaatkan kesempatan dan mengayunkan bilah pedangnya dalam upaya ganas untuk memotong lehernya. Sekali lagi, iblis itu selamat berkat keberuntungan belaka. Ia menghindar dari setiap serangan sementara Kadim terus menebas tanpa henti. Kesempatan itu akhirnya tiba karena pada satu momen mendadak, si iblis terpleset. Sayangnya, tebasan Kadim mengenai stalagmit, menghalangi target aslinya. Iblis itu selamat lagi. Kini ia semakin takut pada manusia itu. Monster seperti dirinya mulai bertanya-tanya makhluk jenis apa yang sedang ia hadapi. Tidak ada satupun dari diri Kadim yang menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Seolah-olah dia adalah iblis yang bahkan lebih kuat. Jagoan kita tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memelototi makhluk itu dengan keganasan. Merasakan dorongan untuk melarikan diri, iblis itu secara lucu melompat tinggi, bergantung pada tonjolan di langit-langit. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan pria ini karena Kadim mengunggulinya dalam setiap pertukaran serangan. Jadi, percuma saja mencoba menghadapinya secara langsung. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Di sana dia menyadari ada manusia lain yang sedang diganggu oleh dua goblin. Itu adalah pedagang keliling yang menggunakan api untuk mengusir goblin. Iblis itu cukup pintar, dengan cepat mengidentifikasi api sebagai sumber kekuatan besar bagi manusia dalam pertemuan ini. Jadi, sekarang strateginya adalah menghilangkannya sesegera mungkin. Kadim memperhatikan iblis itu bergerak ke arah pemandu yang sedang menghadapi goblin.
Dia mengambil kapaknya, menyadari persis apa yang akan dilakukan iblis itu selanjutnya. Kadim tidak akan membiarkan mangsanya membalikkan keadaan. Dia mengerti bahwa jika dia mencoba melempar kapak dari jarak ini, iblis itu memiliki refleks yang cukup cepat untuk menghindarinya. Ini meninggalkannya dengan pilihan terakhir. Dia mencengkram kapak tempur itu dan membidik untuk menghancurkan tanah, langit-langit, tepat di bawah iblis tersebut. Kadim melontarkan kapak itu seperti rudal, melesat dengan kecepatan penuh hingga iblis itu pun tidak bisa mengabaikannya. Kapak yang berayun itu terbang ke arahnya sebelum menghancurkan langit-langit gua. Para goblin teralihkan oleh suaranya sementara iblis itu sendiri jatuh terjungkal, turun tanpa daya menuju ajalnya. Langit-langit itu runtuh menimpanya. Saat debu mereda, iblis itu buta karena banyaknya debu dari reruntuhan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menghabisinya selamanya. Jadi, jagoan kita melompat masuk dengan pedang, akhirnya mendaratkan tusukan tepat di kepala makhluk itu. Tebasan itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada si iblis hingga ia menjerit kesakitan. Akhirnya, inilah jenis ekspresi yang sangat ingin dicapai Kadim darinya. Iblis sombong yang sama kini berada dalam belas kasihannya, masih mencoba yang terbaik untuk membunuh si manusia. Kadim sangat terkesan karena iblis itu selamat dari tembakan langsung di kepala seperti itu, jadi dia menekan pedangnya dan mendorongnya terus ke atas. Benar-benar sebuah perjalanan rasa sakit. Akhirnya, Kadim menarik kembali pedangnya dengan tebasan vertikal, membelah bagian atas kepalanya dan membiarkannya mati. Darah memancur dari kepala makhluk itu di saat-saat terakhirnya, dan ia akhirnya menghantam tanah, mati akibat dampak tersebut. Kebetulan, status berserk sang barbar juga memudar, meninggalkannya dengan bekas luka dari pengalaman tersebut. Untungnya pertarungan berakhir tepat waktu, atau keadaan akan menjadi sangat buruk.